Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dea selaku mata pelajaran sejarah Indonesia yang telah memberikan tempat dan waktu untuk kita presentasi. Dan di sini kami akan mempresentasikan yang beranggotakan saya sebagai Aziz Kristiani, dan ini Habibah, dan ini Ono, dan ini Agam belajar dari lagi. Untuk mempersingkat waktu, materi akan dipaparkan oleh Habibah. Sebenarnya silakan. Soal 1. Mengapa negara-negara maju mayoritas memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer? Jawabannya yaitu karena sistem parlementer mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas serta memakan waktu yang cepat. Sistem parlementer juga membuat kebijakan yang dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian. Sistem parlementer juga membuat kebijakan yang dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, adanya pengawasan yang kuat dari parlementer terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Soal nomor 2. Dalam 9 tahun penerapan demokrasi parlementer sejak 1950 sampai 1959, kabinet pemerintahan berganti hingga 7 kali. Apa program unggulan dari setiap kabinet pemerintahan? Bagaimana pengaruh dari program unggulan kabinet tersebut? Jawabannya yaitu kabinet pertama yaitu Nasir. Program unggulannya ada 2, yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, 2 menyelesaikan masalah Irian Barat. Pengaruhnya yaitu adanya penyelenggaraan perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, tetapi dianggap gagal sehingga tidak ada pengaruh. 2. Sukiman. Program unggulannya ada 3, yaitu menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI. 2. Menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Mengusahakan kemakmuran rakyat. Pengaruhnya itu ia memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum, dan rakyat juga bisa mengakses pendidikan karena Sukiman mendirikan bermacam-macam sekolah. 3. Wiloyo. Program unggulannya ada 2, yaitu menurunkan ekspor dan menghapus sistem sertifikat yang sebelumnya diadakan untuk menaikkan pendapatan negara dengan mengorbankan barang ekspor bernilai tinggi. 2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pelajar di sekolah. Pengaruhnya kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut dapat menyelamatkan bangsa dari krisis pangan dan keadaan ekonomi yang serba tidak menentu pada saat itu. 4. Alisastro Abdijoyo. Program unggulan ada 2, yaitu 1. Penyelesaian pertikaian politik, 2. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Pengaruhnya Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. 5. Baharudin Syarahap. Program unggulan ada 2, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintahan. 2. Kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Pengaruhnya berhasil menyelesaikan konflik TNI AD, yaitu Presiden akhirnya mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. 6. Alisastro Abdijoyo 2. Program unggulannya yaitu kabinet pertama yang memiliki program rencana 5 tahun, Irian Barat, otonomi daerah, perbaikan nasib buruh, penyihatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Pengaruhnya dapat menyiapkan keuangan ke negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasanya yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. 7. Juanda. Program unggulan ada 3. 1. Membentuk dewan yang bertugas menampung menyalurkan keinginan rakyat dan menjadi penasihat presiden. 2. Melancarkan pembatalan KMB. 3. Normalisasi keadaan. Pengaruhnya yaitu berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Pemerintah. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, kabinet Juanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Sekian dari pembahasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa? Perkenalkan, nama saya Idris Ali Muhasin dari kelompok 7.
Mengapa pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer? Mengapa pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini dari kelompok 7. kelompok 7. Pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya. Pasalnya, pada masa tersebut terjadi persaingan antar partai. Selain itu, pergantian kabinet pun sering terjadi di masa demokrasi parlementer. Puas. Bagus. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.